Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, guys. In this wonderful occasion, we will be talking about sequencing the contents in a course. This is part 5, yeah, from the book written by Nation and McAllister. Okay, start. Okay, sequencing the content in the course. Okay, jadi mengurutkan ya isi materi ya pembelajaran di dalam course ya. The lesson or unit of a course can fit together in a variety of ways. The two major divisions are whether the material in one lesson depends on the learning that has occurred in the previous lessons, or whether each lesson is separate from the others, so that the lessons can be done in a way in any order and need not all be done ya. Nah, jadi intinya ada dua guys ya, sequencing the content in the course. Yang satu namanya linear ya. Linear itu artinya berurutan ya, harus berurutan. Satu dulu chapter 1 baru chapter 2, kemudian ketiga. Nggak bisa chapter 2, nggak 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 belajar chapter 1 ya, karena itu urut-urutan. Kemudian yang kedua modular. Modular itu nggak belajar chapter 1 nggak apa-apa. Chapter 2 langsung nggak apa-apa. Oke. Ya, kita akan belajar, we are going to discuss it further ya. To understand the concept of linear approach and modular approach in sequencing the content in a course ya. Oke, kalau linear ya, linear itu seperti apa? Yes, most of language courses itu sebagian besar, yang banyak ya, kalau tidak bisa mengatakan sebagian besar, banyak language course ya, pembelajaran bahasa Inggris itu menggunakan linear development ya, untuk sequencing itu ya, untuk membuat materi pembelajaran. Chapter 1 misalnya present tense ya, chapter 2 misalnya present perfect ya. Maka chapter yang awal itu less complicated and the later chapter is more complicated. Jadi semakin complicated, semakin complicated. Semakin chapter ke belakang semakin complicated. Ini adalah uh, linear approaches to sequencing. Kerugiannya apa? Kerugiannya satu ya, di sini disebutkan not taking account of absenteeisms. Siswa yang tidak masuk akan ketinggalan ya, karena untuk misalnya dia tidak masuk pada pertemuan pertama, kemudian dia hanya masuk pertemuan kedua. Pertemuan pertama dia akan ketinggalan ya, karena pertemuan dua ini harus sudah menguasai pertemuan pertama. Jadi harus berurutan begitu ya. Oke. Alright. Kemudian learners with different styles. Learners with different styles. Jadi tidak mempertimbangkan learners with different styles. Style pembelajaran masing-masing siswa itu berbeda-beda. Kemudian tidak mempertimbangkan speed, kecepatan dalam belajar masing-masing individu ya. Kemudian tidak mempertimbangkan bahwa materi itu sebetulnya bisa diulang ya, tidak harus berurutan ya, dan tidak ada hubungan sama sekali. Oke, harus diulang. Yang present tense chapter pertama, di chapter kedua misalnya membahas present perfect tense, we can actually repeat what we have learned in chapter 1, you know. Okay. Next. Kemudian linear approach ya. Ini dikatakan di sini, this view does not agree with the findings of the research. Okay. On memory, and there are variations of linear progression which try to take account of the need for repetitions ya. Jadi asumsi dari pendekatan linear itu adalah kalau sebuah hal itu sudah dipelajari, ini tidak perlu direvisi, nggak perlu diulangi lagi di chapter selanjutnya. Ini menurut penelitian itu salah, karena ternyata memang perlu pengulangan-pengulangan ya. Oke. Nah, what I have told you before, that in a linear approach itu pertemuan pertama lebih sederhana, pertemuan selanjutnya lebih kompleks. Baik itu dalam persoalan kosakata, grammar ya, atau function, language function, atau misalnya genre, teks ya. Semakin bab-bab semakin ke belakang itu semakin complicated ya, semakin kompleks. Diurutkan ya, linear. Namanya aja linear, berurut. Nah, linear kalau digambarkan dalam gambar seperti ini, seperti spiral ya.
Jadi dari awal lingkarannya kecil, the small circle, it represent the simplicity to be discussed, and then it develops into more complex one. Oke, berurutan seperti ini ya, right. Jadi yang lingkaran pertama kecil, topik yang dibahas masih sederhana, kemudian yang kedua lebih kompleks, ketiga lebih kompleks, yang berurutan seperti ini ya. Oke, bagaimana kalau modular? Modular approach to sequencing. Modular approach break a course into independent non-linear unit. This unit may be parts of lessons, lesson or group of lessons. Nah, kalau modular itu tidak berurutan. Misalnya chapter 1 speaking, chapter 2 writing, chapter 3 reading, chapter 4 listening misalnya. Ini kan nggak ada hubungannya antara chapter 1 dengan chapter 2. Nah, ini seperti ini. Ini what is it? Independent ya, independent non-linear units. Okay. We are still talking about modular approach. Okay. So each unit or module is complete in itself and does not usually assume knowledge of previous modules. Jadi komplit ya. Jadi kalau speaking dipelajari, setelah speaking nanti reading ya. Setelah reading nanti listening ya. Berdiri sendiri ya. Tidak berkaitan satu sama lain ya. Ini modular, pendekatan modular ya. Okay. In language courses, the language could be divided into modules in several ways. The module could be skill-based, with different module for listening, speaking, reading, and writing. Seperti saya katakan tadi, misalnya skill-based ya. Misalnya juga language function-based ya. Kemudian ada yang lain-lain ya. Yang jelas chapter 1, chapter 2, chapter 3 tidak berhubungan, berdiri sendiri ya. Oke, chapter 1 misalnya kalau pakai language function-based, chapter 1 membicarakan masalah apa? Masalah introducing yourself. Oke. Chapter 2, asking and answering information misalnya. Nggak ada hubungannya kan? Ya, chapter 1 sama 2. Berdiri sendiri. This is modular approach. Okay, that's all that I can talk today, guys, this one application. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.